Halo guys, kembali lagi di channel Akijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Dan untuk versi HyperOS yang saya gunakan untuk mereview kedua tema ini yakni HyperOS versi 1.0.4.0. Nah, buat kalian yang menggunakan HyperOS berbeda, kemungkinan besar juga itu tampilan dari kedua tema yang akan saya review ini itu juga akan kayaknya sedikit berbeda dengan apa yang saya review ini guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya mulai review tema yang pertama, seperti biasa terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini, serta tambah-tambahnya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika video ini ataupun salah satu video dari Akijun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, itu saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Nah, untuk nama temanya yakni EU_IZV15, ukurannya sekitar 20 MB aja, dan untuk nama desainer bernama Easy54. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpaper, ini gambar wallpaper seperti animasi robot AI gitu ya guys. Dan ini terlihat keren untuk di wallpapernya. Kemudian di bagian widget itu standar HyperOS, tapi keterangannya cukup lengkap. Ada keterangan jam, ada keterangan kalender dan cuaca. Kemudian untuk di bagian bawahnya itu cuma ada shortcut aplikasi kamera saja. Sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian perubahan pada tema ini terletak di tampilan icon pack aplikasi dan semuanya berubah seperti ini dengan nuansa frame berwarna biru dan ini terlihat keren. Berikut untuk di tampilan widget yang juga terlihat keren seperti ini, ada 3 bulatan gitu guys untuk di bagian widgetnya. Bulatan pertama itu ada keterangan jam dan keterangan kalender. Di bagian tengahnya itu ada indikator cuaca, dan di bagian paling kanan dan yang paling kecil itu ada indikator baterai juga guys. Berikut untuk di tampilan volume slider yang ada perubahan di tema ini dengan ukuran yang lumayan cukup kecil sih untuk di tampilannya. Berikut untuk di tampilan icon baterai dan sinyal yang dimana di sini semuanya berubah. Kemudian untuk di tampilan pusat kontrol pada tema ini juga tembus dengan nuansa warna biru untuk di icon-icon shortcut, dan di sini semuanya berubah untuk di icon-icon shortcutnya guys. Dan ini terlihat simple tapi juga terlihat cukup keren. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang dimana ada perubahan di tampilan warna dari jamnya di sini. Dan di sini bernuansa dark mode karena tema ini saya aktifkan untuk di dark mode-nya guys. Di bagian tombol hapus notifikasi itu juga terlihat ada perubahan pada tema ini. Nah, tema ini untuk di aplikasi telepon itu tidak tembus di smartphone saya atau di versi HyperOS yang saya review. Tapi di beberapa kondisi ataupun di beberapa teman-teman kita itu masih ada yang tembus untuk di aplikasi telepon, kontak, dan di tampilan aplikasi pesan. Dan untuk di aplikasi setelan ini masih bisa tembus di smartphone saya dengan tampilan seperti ini. Masih ada frame untuk di icon setting berwarna biru, dan ini icon-icon settingnya berwarna-warni dan tentunya berubah guys. Nah, bagaimana dengan penerapan di smartphone kalian atau di versi HyperOS smartphone kalian? Apakah tema ini tembus di aplikasi telepon, kontak, dan pesan? Silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang kedua. Oke,
Untuk rekomendasi tema Hyper OS yang kedua kita kali ini bernama Giant Colorful V3 atau V3. Ukurannya itu sekitar 18,9 MB saja. Untuk nama desainer bernama Agit77. Dan tema ini kemarin direkomendasikan oleh subscriber channel ini dengan akun tanpa nama. Nah, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Nah, untuk di tampilan awal lock screen nantinya itu akan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalian diarahkan untuk memilih salah satu dari dua tampilan lock screen yang opsinya bisa kalian pilih di sini guys, mana yang akan kalian pilih, Giant 1 ataupun yang Giant 2. Nah, di sini perbedaannya hanya terletak di tampilan widgetnya saja sih, tapi saya lebih memilih untuk di bagian Giant 2 ini guys, karena untuk widgetnya itu terlihat lebih modern lagi. Oke. Kemudian untuk di bagian wallpapernya ini gambar wallpaper perahu di danau gitu ataupun di lautan gitu guys, dengan background pemandangan pegunungan. Nah, untuk di bagian bawah itu ada shortcut telepon, ada shortcut aplikasi pesan. Kemudian jika kalian swipe ke arah kanan itu juga akan muncul beberapa widget tambahan seperti widget kalender, musik, dan shortcut aplikasi center. Dan di bagian bawahnya itu ada animasi step atau ada animasi langkah kaki kalian guys. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya, terlihat keren dan selaras dengan tampilan icon pack aplikasinya yang di sini semuanya berubah guys, dengan nuansa warna-warna gradasi gitu ataupun nuansa-nuansa neon gitu untuk di tampilan icon pack aplikasinya. Nah, di sini untuk di bagian widget ini juga ada animasi detikan, ada keterangan jam, ada keterangan kalender, dan ada indikator cuaca. Dan di sini ada animasi-animasi awannya gitu guys untuk di indikator cuacanya. Berikut untuk di tampilan icon baterai dan sinyal yang di sini semuanya berubah dengan nuansa warna-warni. Kemudian selanjutnya di sini juga tembus untuk di tampilan volume slider, dan ini terlihat keren untuk di tampilan volume slidernya bernuansa warna-warna gradasi gitu yang didominasi oleh warna-warna oranye gitu guys. Berikut untuk di tampilan recent apps yang di sini juga ada perubahan di tampilannya guys. Berikut untuk di tampilan pusat kontrol di sini juga semuanya berubah, dan ini tampilannya mirip-mirip seperti tema yang saya review sebelumnya untuk di versi motorsport gitu guys. Dan di sini juga tembus ke tampilan bar notifikasi dengan nuansa yang sama seperti yang ada di tampilan pusat kontrolnya. Nah, tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon, dan di sini untuk di bagian tombol dialpad-nya berwarna-warni, terlihat keren meskipun jika dilihat untuk di bagian daftar kontak kalian atau daftar panggilan kalian itu tidak berubah sama sekali di tema ini. Berikut untuk di tampilan kontak di sini yang terlihat cukup simpel aja. Berikut untuk di tampilan aplikasi pesan di sini masih bisa tembus dan tembus sampai ke halaman chatnya. Berikut untuk di tampilan aplikasi setelan, dan di sini masih bisa tembus. Semua icon setting di sini berubah dengan nuansa neon dengan kombinasi warna-warna gradasi. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan kedua tema ini, silahkan aja langsung kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu guys untuk di video rekomendasi tema kali ini. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place